Ya, sekarang saya tanyakan kepada Pak UU, Pak Wagub, ini bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang mengeluh jauh-jauh hari sudah beli tiket, maksud saya beli hotel, rencananya rombongan. Dengan kebijakan Bapak yang ternyata dadakan keluar, yang masuk harus bawa rapid test antigen, itu kan mahal Pak. Kalau tidak salah 250.000 sekali tes. Mereka keberatan dan di-cancel sajalah perjalanan saya ke Bandung. Karena dadakan nih kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti apa Pak Bapak melihatnya? Ini sebenarnya nggak dadakan. Ini kan masih ada waktu dan kesempatan. Nah intinya kita harus saling memahami. Pemerintah kan punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran corona ini. Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Bukan berarti kami melarang masyarakat untuk datang ke Jawa Barat, silahkan. Tetapi kan di Jawa Barat juga tidak ada perayaan-perayaan di tahun baru. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mengadakan perayaan di tahun baru, dengan sendirinya dikasih sanksi, dicabut izinnya. Kami melaksanakan ketegasan ini, juga ini sudah dapat isyarat-isyarat dari pemerintah pusat. Karena kalau tidak ada ketegasan, ya seperti sekarang juga, kita udah begitu bagaimana penyebaran di Jawa Barat hari ini. Maka salah satu kuncinya adalah kebersamaan. Maka tolong saling mengerti dan saling memahami antara program pemerintah, himbauan pemerintah, dengan masyarakat. Oke. Nah, mungkin tahun baru inilah jangan ada kegiatan, kan tahun-tahun yang lain juga rame. Mudah-mudahan tahun yang akan datang juga bisa dilaksanakan kembali. Ini kita pengertian aja kepada masyarakat. Kami memiliki tanggung jawab pemerintah ini. Baik. Pak UU, karena Bapak sudah menyinggung mengenai perayaan tahun baru, kan juga ditegaskan Jawa Barat bahwa tidak boleh ada kerumunan atau perayaan tahun baru di Jawa Barat. Nah, bagaimana Bapak membedakan perayaan dan juga kerumunan? Misalnya kalau di hotel bikin acara, bolehkah? Atau mungkin di rumah ada beberapa orang, 5-10 orang, itu juga tidak boleh. Seperti apa Pak? Ya kalau di rumah kan kita sulit ya untuk memantau dan yang lainnya. Tetapi kalau di tempat-tempat hiburan seperti di hotel, kami kan ada inspeksi ke beberapa tempat hiburan, ke hotel ataupun ke yang lain, kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan pemantauan. Ini kita akan ada ketegasan dalam hal ini. Baik. Jadi petugas kita akan sebar bekerjasama dengan TNI Polri, juga dengan pihak Satpol PP dan juga satgas-satgas yang lain, termasuk juga nanti ormas pun akan kami minta bantuan untuk memantau pergerakan khususnya di kota-kota besar seperti itu. Iya, Pak Trubus, suka atau tidak suka, berat memang, tapi ini tugas dari pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 pasti di wilayah mereka. Tapi masalahnya kalau misalnya kita melihat mengenai kerumunan perayaan tahun baru, itu bisa tidak sih memang dicegah atau memang susah itu membuat orang kemudian tidak berkerumun di malam tahun baru? Sulit lah, artinya gini ya, namanya publik ini kan punya kehendak, punya keinginan ya. Tentu pada tahun baru dia ingin merayakan, ingin bergabung, ingin ketemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin sulit ketemu karena hanya lewat handphone atau gitu jarak jauh. Nah, kemudian di situ dia mengadakan kegiatannya, otomatis di situ muncul kerumunan. Hanya persoalan kan kalau dari sisi pemerintah sebenarnya soal pengawasannya saja. Mampu nggak dia mengawasi itu semua? Karena ketika protokol kesehatan sebenarnya sudah diterapkan, sebenarnya orang berkerumun itu juga nggak terlalu membahayakan, manakala sebenarnya protokol kesehatannya ditegakkan. Nah, ini persoalannya kan kemudian ketika berkerumun itu orang akhirnya abai terhadap protokol kesehatan, lalai terhadap itu. Nah, disinilah kemudian fungsi pemerintah sesuai dengan ini kebijakan itu supaya efektif tentu harus ada pengawasan sekaligus bagaimana law enforcement-nya supaya law enforcement itu ditegakkan di situ. Nah, di sini juga peran-peran yang lain tentu partisipasi publiknya kan, artinya dari warga ini juga harus menyadari karena ini kan ujung-ujungnya ya kesadaran masyarakat, kedisiplinan masyarakat kan ujungnya persoalan di situ terjadinya kerumunan, Mbak. Iya, gitu. Mas Hermawan, jangkauan pemerintah provinsi ya cuma sampai situ. Nanti di hotel-hotel, di tempat hiburan tidak boleh ada kerumunan. Tapi kalau bicara mengenai kerumunan memicu penyebaran COVID-19, di rumah-rumah kita nggak bisa menjangkau juga gitu. Misalnya barbekyuan di depan rumah, tapi 20 orang, keluarga besar. Nah, ini bagaimana? Ya embediklah ada dua pendekatan ya, pendekatan komunitas dan pendekatan provider. Yang dilakukan pemerintah Jawa Barat ini adalah provider approach. Jadi pendekatan pemberi layanan termasuk daerah-daerah pariwisata, restoran, hotel dan lain-lain. Tetapi kita dan kami atas nama kesehatan
sangat mengapresiasi ya. Ini inisiatif yang baik sebenarnya dari pimpinan Jawa Barat. Ini upaya tadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tadi kami mengingatkan agar ini tidak hanya di daerah, dinaikkan pada level nasional menjadi standarisasi yang diharmonisasikan. Jangan sampai ada gap yang terlalu jauh antara satu daerah dengan daerah lain. Penting harmonisasi ini. Tetapi bahwa Jawa Barat sudah melakukan ini, kita patut mengapresiasi. Nah, ini menjadi menarik ketika Jawa Barat di dalam pengalaman, terutama bulan Mei yang lalu, bulan November, saat pariwisata terbuka, libur cuti bersama, ini memang kenaikan kasus signifikan. Orang Jakarta jangan salah, kalau berlibur pasti ke Jawa Barat. Yeah. Nah, jadi pemerintah Jawa Barat kita apresiasi, ini bagian dari jangkauan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi kami menghimbau dan mengharapkan juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak UU, Pak Wagub, agar memperkuat community base supaya masyarakat ini tersadarkan dengan adanya kesadaran, kesabaran, daya tahan. Ini akan membuat kita semua ini cepat untuk melakukan kedisiplinan dan pada akhirnya tidak menambah kasus transmisi COVID. Karena di bulan Desember ini semuanya numpuk. Pilkada sudah kita lewati, 270 kabupaten kota, kemudian kita dihadapkan libur menjelang tahun baru. Baik. Dan pada suasana ini juga kalau kita tambah dengan kesemrawutan karena permisivisme, nah ini rasa-rasanya akan menambah kasus nanti di Januari. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, kebijakan sudah dibuat bagus, tapi tataran implementasi biasanya agak lemah ketika aparat yang bertugas bertemu dengan pelanggar, kemudian dirayu dengan 1001 alasan, dulu juga. Nah, ini bagaimana nanti Pak UU akan memberikan penegasan untuk aparat untuk tegas menegaskan protokol kesehatan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.